Saya Aditya Yoga Kasaputra, absen 4 dari kelas 10-9, akan menjelaskan biografi Nikola Tesla dan menceritakan perjalanan hidupnya secara lengkap. Nikola Tesla lahir di Smiljan, Kroasia pada tahun 1856. Ia merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Ibu Nikola Tesla bernama Tuka Tesla. Ia tidak pernah bersekolah, namun ia sangat cerdas. Ia dapat membuat alat kerajinan rumah, peralatan mekanik, bahkan memiliki kemampuan untuk menghafal puisi epik Serbia. Sedangkan ayahnya merupakan pendeta ortodoks. Ia menginginkan Nikola Tesla menjadi tentara atau pendeta seperti dirinya. Pada tahun 1870, ia pindah ke kota Karlova untuk sekolah menengah gimnasium. Lalu bertemu guru matematika sekaligus fisika bernama Martin yang membuatnya cinta dengan sains. Nikola Tesla memiliki ingatan fotografis yang luar biasa. Ia biasa menghafal buku gambar dan tumpukan jurnal di kepalanya. Ia bahkan dapat memvisualisasikan idenya ke dalam bentuk 3 dimensi dan merakitnya hanya di dalam pikirannya saja tanpa membuat sketsa. Dengan kemampuan yang dimilikinya tersebut, ia dapat menghitung kalkulus dan integral hanya dalam kepalanya saja. Pada tahun 1873, Nikola Tesla terserang kolera, membuat ayahnya putus asa, lalu berjanji akan mengirimkan ke sekolah teknik terbaik jika ia pulih dari penyakit, walaupun ia menginginkannya menjadi pendeta. Pada tahun 1875, ia mendaftar di Grace University dengan jurusan matematika dan fisika. Di tahun pertamanya, ia tidak pernah membolos kelas dan memperoleh nilai terbaik di kuliahnya. Di tahun kedua, ia terlibat konflik dengan Profesor Purse mengenai dinamo Grand ketika Tesla menyarankan bahwa komutator tidak diperlukan. Di tahun itu juga, ia sempat terpengaruh pergaulan buruk yang membuatnya kecanduan judi dan sering membolos. Pada tahun ketiga, ia memutuskan keluar dari kampus dan memutuskan semua hubungan dengan keluarganya untuk menyembunyikan fakta bahwa ia keluar dari sekolah. Pada tahun 1881, Tesla pindah ke Budapest, Hungaria untuk bekerja di perusahaan telegraf. Ia membuat banyak sekali perbaikan peralatan stasiun sentral dan mengaku telah menyempurnakan telepon repeater atau penguat yang tidak pernah dipatenkan atau dijelaskan ke publik. Setahun kemudian, Tesla mulai bekerja di perusahaan Continental Edison di Prancis, merancang dan membuat perbaikan untuk peralatan listrik. Manajemen segera menyadari bahwa bakatnya sia-sia jika dipekerjakan seperti itu. Ia langsung menugaskan Tesla untuk membangun dan meningkatkan dinamo motor. Tesla sangat paham tentang inovasinya, sampai-sampai dia diminta oleh perusahaan untuk keliling Eropa memperbaiki masalah di instalasi Edison lainnya. Pada tahun 1884, saat usianya 28 tahun, Tesla merantau ke Amerika. Dia bekerja langsung dengan Edison atas rekomendasi bos Tesla saat di Prancis. Ia bekerja kepada Edison khususnya memperbaiki temuan-temuannya. Di tahun 1885, Edison menawarkan $50.000 jika Tesla dapat memperbaiki desain dinamo DC miliknya. Tesla kemudian melakukan banyak eksperimen. Sebulan kemudian, dia berhasil menyelesaikan tugasnya dan bertanya tentang pembayarannya. Namun Edison malah berkata, "Tesla, Anda tidak mengerti humor Amerika kami." Tesla kemudian berhenti bekerja di perusahaan Edison tidak lama setelah itu. Setelah meninggalkan Edison, ia bermitra dengan beberapa pengusaha pada tahun 1886. Tapi lambat laun, para investor tidak tertarik dengan ide-idenya dan menarik uang mereka. Tesla bahkan kehilangan paten miliknya untuk mengganti saham. Ia harus bekerja di berbagai pekerjaan perbaikan listrik, dan bahkan sebagai penggali parit dengan gaji sebesar $2 per hari. Di akhir tahun 1886, ia bertemu dengan beberapa pengusaha yang percaya dengannya. Di perusahaan ini, ia mengerjakan peningkatan dan pengembangan jenis baru dari motor listrik, generator, dan perangkat lainnya. Setahun kemudian, Tesla menemukan motor induksi yang menggunakan arus bolak-balik, yang biasa kita kenal dengan motor AC. Motor itu adalah cara paling efisien untuk mengubah listrik menjadi tenaga mekanik. Penemuan itu menarik perhatian George Westinghouse, sehingga pada tahun 1888 ia membeli paten motor AC milik Tesla dengan harga $60.000 dan juga memberikan saham Westinghouse Corporation kepadanya. Kerjasama Tesla dengan Westinghouse ini membuat Tesla memasuki persaingan langsung dengan Edison menggunakan arus DC miliknya. Pada tahun 1893, sistem AC Tesla lebih unggul dibanding sistem DC milik Edison.
Merasa dirinya akan kalah, Edison kemudian menggunakan cara licik. Ia membuat masyarakat menjauhi sistem AC dengan melakukan percobaan penyetruman hewan menggunakan listrik berarus AC milik Tesla, yang akhirnya membuat masyarakat menganggap listrik AC terlalu berbahaya. Namun, Nikola Tesla menanggapinya dengan tenang. Ia juga melakukan demonstrasi untuk membuktikan betapa amannya listrik AC. Dalam demonstrasinya, kedua tangan Tesla memegang bohlam, kemudian ia berdiri di tengah-tengah pemancarnya, lalu mengalirkan listrik melalui tubuhnya dan bohlamnya menyala di tangannya. Dan Tesla tidak terluka sedikit pun, sehingga dijuluki The Wizard pada saat itu. Tesla dan Westinghouse juga sempat membangun pembangkit listrik bertenaga arus bolak-balik pertama di dunia di air terjun Niagara. PLTA tersebut sukses besar dan membantu menerangi sebagian kota New York, sehingga Tesla dan Westinghouse akhirnya memenangkan perang arus. Reputasi Tesla pun naik saat itu. Tahun 1890-an adalah masa kejayaan karir Tesla. Didukung dengan royalti Westinghouse, ia mengeluarkan ide-idenya. Penemuan Tesla sangat banyak. Dia hampir memiliki 300 paten dalam karirnya. Penemuannya yang menarik adalah remote control pertama. Ia memperkenalkannya di Madison Square Garden, New York pada tahun 1898. Adapun penemuannya yang paling terkenal yaitu Tesla Coil, perangkat yang dapat menghasilkan listrik bertegangan tinggi pada jumlah besar. Akibat penemuannya tersebut, ia menemukan bahwa ia dapat mengirim dan menerima sinyal radio yang kuat saat beresonansi tinggi pada frekuensi yang sama. Tapi suatu saat, ketika Tesla sedang bersiap-siap untuk menyiarkan sinyal radio pertamanya, terjadi kebakaran yang menghancurkan labnya pada tahun 1895. Tesla tidak mengajukan permohonan paten radio miliknya, hingga akhirnya, 2 tahun kemudian, HP tersebut menjadi titik balik kehidupannya. Pada saat Tesla mengerjakan radionya, seorang pengusaha Italia, Guglielmo Marconi, juga mengerjakan radio di Inggris. Dia mencoba mendapatkan hak paten di Amerika Serikat, tapi ditolak karena terlalu mirip dengan Tesla. Keadaan berubah ketika Marconi dapat mengirim pesan radio transaksi pertama di dunia pada tahun 1901 dengan menggunakan 17 paten Tesla. Edison memberikan dukungan finansialnya kepada Marconi. Tesla tidak mempermasalahkan pencapaian Marconi, tapi pada tahun 1904, kantor paten Amerika Serikat tiba-tiba berubah pikiran dan memberikan Marconi paten untuk penemuan radio tersebut. Tidak pernah ada alasan yang diberikan untuk keputusan ini. Marconi kemudian memenangkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1911. Tesla sangat marah dan menuntut Marconi. Kasus ini berlarut-larut di pengadilan selama bertahun-tahun dan baru diselesaikan untuk kepentingan Tesla setelah kematiannya. Insiden radio itu berdampak negatif pada sisa karir Tesla. Ketika Marconi mengumumkan penemuan telegraf nirkabel atau radio, Tesla mengatakan pada surat kabar bahwa itu tidak akan pernah berhasil dan dia bisa melakukannya sendiri dengan lebih baik. Sebenarnya Tesla memiliki rencana yang sangat ambisius untuk transmisi nirkabel tenaga listrik. Untuk mengembangkan ide-ide itulah, dia membangun stasiun pengujiannya di Colorado Springs pada tahun 1899. Ia kembali ke New York pada akhir tahun dengan keyakinan bahwa penemuannya di sana akan mengubah masa depan. Tesla membangun kompleks laboratorium yang dibangun di Wardenclyffe, Long Island dengan menara setinggi 57 meter. Rencananya adalah untuk mendemonstrasikan bagaimana tenaga listrik dalam jumlah besar dapat ditransmisikan melalui bumi. Tesla berniat untuk menciptakan sistem nirkabel dunia yang akan mampu menyebarkan energi kemana saja di dunia ini. Menara ini diberi nama Wardenclyffe Tower, dan dia percaya itu akan memajukan teknologi nirkabel dengan sangat pesat. Pelanggan telepon di sini dapat menelpon dan berbicara dengan pelanggan lain di seluruh globe. Alat penerima yang murah, tidak lebih besar dari jam tangan, akan memungkinkannya mendengarkan di mana saja, di darat atau laut. Pidato yang disampaikan atau musik yang dimainkan di tempat lain, betapapun jauhnya. Dengan cara yang sama, setiap foto, karakter, gambar, atau cetakan dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Jutaan instrumen semacam itu dapat dioperasikan hanya dari satu pabrik seperti ini. Tower ini juga mempunyai aplikasi lain termasuk ketepatan waktu universal, distribusi musik secara global, dan sistem kelautan yang memungkinkan kapal untuk menentukan lokasi yang tepat dan mengarahkannya dengan sempurna tanpa perlu kompas. Meskipun ide-idenya luar biasa, tetapi Tesla mendapatkan banyak sekali masalah. Stasiun radio Marconi tahun 1901 telah menarik perhatian dari Tower Wardenclyffe. Dengan media mulai berpikir bahwa proyek Tesla itu hoax, para investor yang dikumpulkan Tesla mulai merasa bahwa tidak ada kemungkinan untuk mengatur dan mendapatkan profit dari tower itu.
Ini membuat banyak investor mundur dan meninggalkan Tesla yang berumur 50 tahunan dalam kehancuran finansial. Tesla terus berjuang selama lebih dari 1 dekade mencoba untuk menyelesaikan rencananya dengan sia-sia. Dia kemudian mengalami gangguan saraf dan hutangnya jadi sangat tinggi. Dia kehilangan Garden Sleeve karena penyitaan. Tanah itu segera diberikan kepada pemilik selanjutnya dan ia menghancurkan tower itu agar memiliki ruang untuk real estate miliknya. Dari situ, kehidupan Tesla beserta mentalnya mulai mengalami penurunan besar. Tesla menjalani 1 dekade terakhirnya di sebuah hotel di New York, mengerjakan penemuan baru bahkan ketika energi dan kesehatan mentalnya memudar. Westinghouse Corporation memperkerjakannya sebagai konsultan dan membayar kamarnya. Dia hidup bebas sewa, tetapi meninggal karena terlilit hutang. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan memberi makan merpati kota, dan ada rumor yang berkata bahwa Tesla berbicara dengan merpati-merpati itu. Pada tanggal 7 Januari 1943 di Hotel New York, ia meninggal. Karyanya terlupakan, ia relatif tidak dikenal setelah kematiannya. Hasil karyanya tidak terrealisasikan setelah ia meninggal. Tesla adalah seorang visioner. Ia mampu membayangkan penemuan di kepalanya tanpa meletakkannya di atas kertas atau membuat model dari penemuannya. Ia mampu memiliki kapasitas otak untuk itu, dan tetap aman menjalani kehidupan sehari-hari adalah hal yang luar biasa. Ini membantu Tesla sepanjang hidupnya, karena ia dapat memikirkan seluruh penemuannya di dalam kepalanya saja, tanpa khawatir seseorang akan menyalip penemuannya atau dia akan kehilangan rencana untuk penemuannya. Dia menciptakan dunia modern, arus bolak-balik, radio, motor ilusi, kontrol jarak jauh di dalam kepalanya. Tesla memiliki tekad yang kuat karena bisa melepaskan beberapa kebiasaan buruknya seperti merokok dan minum kopi dengan cepat, yang mana dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa dilakukan seseorang. Meninggalkan kebiasaan ini menyebabkan Tesla hidup lebih lama karena ia rentan terhadap penyakit itu, juga memberinya banyak waktu untuk mengerjakan ide-idenya. Sebuah kutipan yang paling menggambarkan ketukunan Tesla adalah, "Saya telah memecahkan masalah, sekarang saya bisa mati bahagia. Tapi saya harus hidup, saya harus kembali bekerja dan membangun motor sehingga saya bisa memberikan dan menunjukkan kepada dunia. Tidak ada lagi laki-laki yang menjadi budak tugas-tugas berat. Motor saya akan membebaskan mereka, kita akan melakukan pekerjaan dunia." Karena Tesla memiliki kemampuan keras, gigih, dan visioner, dia dapat mencapai tujuannya untuk dirinya sendiri dan dunia. Dengan mencapai tujuan ini, meskipun menjadi sosok yang tidak dihargai, ia membuat dunia menjadi tempat yang lebih cerah. Karena Tesla memiliki kemampuan keras, ia memiliki dorongan untuk melakukan pekerjaannya dan mengakhiri kebiasaan obsesifnya. Dengan ketekunan, ia mampu mengubah cara listrik mengalir dengan menggunakan motor arus bolak-balik miliknya. Nikola Tesla adalah ilmuwan yang luar biasa. Kemajuannya dalam listrik sangat radikal. Sistem nirkabel miliknya memiliki potensi untuk memajukan teknologi hingga 1 abad ke depan dan menyediakan energi gratis ke seluruh dunia. Tesla tidak bekerja untuk keserakahan pribadi, tapi untuk kemajuan manusia. Terima kasih.